Ulama adalah pewaris Nabi. Hancur ulama, hancur pulalah sebuah negeri. Analoginya seperti gunung-gunung yang bertugas sebagai pancang-pancang yang menjaga bumi tetap berada pada posisinya. Begitu pula dengan ulama. Mereka bertugas menyampaikan kebenaran serta menjaga keseimbangan tatanan hidup di dunia. Sangat pentingnya peranan dari para ulama seperti tersirat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari para hamba. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu mereka ditanya, kemudian mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat lagi menyesatkan orang lain. Kali ini, channel Indonesia akan bercerita tentang ulama-ulama tanah air yang memiliki kisah hidup dan hikmah yang dapat kita ambil sebagai pelajaran yang mulia di kemudian hari. Kita akan membahasnya dalam program Sultan, serial ulama tanah air. Berikut kisahnya. Dalam episode kali ini, kita akan membahas seorang ulama yang masyhur, yang sedang banyak diikuti masyarakat luas dalam setiap pengajian dan tablighnya di seluruh pelosok Nusantara. Beliau bernama Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, atau kita akrab menyapanya dengan Gus Baha. Gus Baha lahir 29 September 1970. Merupakan penceramah yang berasal dari Rembang. Ia dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir yang memiliki pengetahuan mendalam seputar Al-Quran. Itu kata Imam Syafi'i itu harus ada tasallutus soleh ala zolim, sehingga orang soleh itu yang mimpin, ngatur orang zolim. Jangan sampai ada tasallutus zolim ala soleh, yang mimpin itu orang fasik, kemudian yang dipimpin orang soleh. Ia merupakan salah satu murid dari ulama karismatik Kiai Maimun Zubair. Gus Baha merupakan putra dari seorang ulama, pakar Al-Quran, dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3IA Kiai Nur Salim Al-Hafiz dari Narukan, Kragan, Rembang. Kiai Nur Salim merupakan murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam Kajen Mergoyoso Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Bersama Kiai Nur Salim, Kiai Haji Hamim Jazuli atau Gusmik memulai gerakan Jantiko atau Jamaah Anti-Koler yang menyelenggarakan kajian Al-Quran secara keliling. Jantiko kemudian berganti menjadi Mantab atau Majelis Nawaitu Topo Broto, lalu berubah jadi Zikrul Ghafilin. Kadang ketiganya disebut bersamaan, Jantiko, Mantab, dan Zikrul Ghafilin. Dari silsilah keluarga ayah, Gus Baha merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Baha menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem, dari Bani Mbah Abdurrahman Basyaiban atau Mbah Sambu. Gus Baha kecil dididik belajar dan menghafalkan Al-Quran secara langsung oleh ayahnya dengan menggunakan metode tajwid dan makhrajul huruf secara disiplin. Hal ini sesuai dengan karakteristik yang diajarkan oleh guru ayahnya, yaitu Kiai Haji Arwani Kudus. Dengan metode seperti itulah membuat Gus Baha di usianya yang masih muda mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz beserta qiraahnya. Saat remaja adalah menjadi momen pembentukan terbaik keilmuan Gus Baha saat itu, karena ayahnya menitipkan Gus Baha remaja kepada Syaikhina Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Sarang, Rembang. Pondok yang terletak sekitar 10 km arah timur dari rumahnya.
Di pondok pesantren inilah mulai terlihat keilmuan Gus Baha berkembang pesat seperti ilmu hadis, fikih, dan tafsir. Dalam ilmu hadis, Gus Baha mampu mengkhatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, beliau juga menghatamkan dan hafal isi kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatika bahasa Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Marung makan ngecewas ya nek. Tapi gara-gara sampai dirasuki setan, anak-anak ini klub dirawe enak betul. Nah ke zino gaib. Padahal Allah sering membuktikan kita sering iso. Bahkan, menurut sebuah cerita dengan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh Gus Baha, menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak. Dalam sebuah cerita juga menyebutkan bahwa ketika akan mengadakan forum musyawarah atau Ba'sul Masail di pondok, banyak teman-teman Gus Baha yang menolak kalau Gus Baha ikut dalam forum tersebut. Sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan banyaknya hafalan yang dimiliki. Dari kemampuan itulah kemudian Gus Baha diberi kepercayaan untuk menjadi Rois Fathul Mu'in dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Selain menonjol dengan keilmuannya, beliau juga merupakan sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering mendampingi guru beliau, Kiai Haji Maimun Zubair, untuk berbagai keperluan. Mulai dari sekedar berbincang santai, hingga urusan mencari takbir dan menerima tamu-tamu ulama-ulama besar yang berkunjung ke pondok. Hingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Kiai Haji Maimun Zubair. Dalam sebuah cerita, beliau pernah dipanggil untuk mencarikan takbir tentang suatu persoalan oleh Syekhina. Karena saking cepatnya takbir itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud, hingga Syekhina pun terharu dan berkata, "Iyoha, kue pancen cerdas tenan," atau "Betul ha, kamu memang cerdas sekali." Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Syekhana saat memberikan mawaiz di berbagai kesempatan tentang profil santri ideal. Santri tenan iku yuk koyok Baha iku. Santri yang sebenarnya itu ya seperti Baha itu. Begitu kurang lebih perkataan Syekhana. Selain mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Anwar, Rembang, pernah suatu ketika ayahnya menawarkan kepada Gus Baha untuk mondok di Rusaifah atau Yaman. Namun Gus Baha menolaknya dan lebih memilih untuk tetap di Indonesia berkhidmat kepada alma maternya Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah PP Al-Anwar dan pesantrennya sendiri LP3IA. Setelah ayahnya wafat pada tahun 2005, Gus Baha melanjutkan tongkat estafet kepengasuhan di Pondok Pesantren LP3 Narukan. Saat menjadi pengasuh di pondoknya, banyak santri yang di Yogyakarta merasa kehilangan atas kepulangan beliau ke Narukan. Akhirnya, para santri pergi sowan dan memintanya mau kembali ke Yogyakarta. Hingga pada akhirnya, Gus Baha bersedia, tetapi hanya 1 bulan sekali. Teladan yang bisa ditiru dari Gus Baha adalah tentang kesederhanaannya. Nampak secara lahiriah, beliau sering terlihat muncul di berbagai kesempatan dengan kemeja polos berwarna putih dan sarung yang melingkari pinggangnya. Nampak seperti santri-santri pada umumnya. Sikap egaliter seperti inilah yang menjadikan dirinya mampu membaur dengan masyarakat tanpa sekat. Tak seperti para dai kondang yang tampil di televisi yang berhias jubah dan busana mewah. Bukannya tak mau, tapi Gus Baha menyatakan bahwa hal tersebut merupakan karakter keluarga Quran yang dipegang erat oleh leluhurnya. Ada salah satu wasiat dari ayahnya yang mengatakan agar Gus Baha menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia.
Hal inilah yang hingga kini mewarnai kepribadian dan kehidupan beliau sehari-hari. Saya ini kiai Jawa ya, pakai hem seperti ini, pakai peci hitam seperti ini, dan dekat para habaib. Itu karena semua bacaannya Bukhari. Di Bukhari itu ada cerita Jabir bin Abdillah itu termasuk sahabat sepuh. Itu pulang pakai pakaian resmi. Itu dicopot, jubahnya dicopot, imamahnya dicopot. Kemudian beliau sholat akidan torofai izarihi ala atikihi. Sarungnya itu ditancang ning gulune terus sholat di depan umum. Terus ketika ditanya, masa sahabatnya Nabi sholat seperti itu? Biar orang tahu kalau syarat sahnya tidak harus seideal itu. Barokahnya itu satpam bisa sholat dengan pakaian satpam, orang Jawa bisa dengan pakaian Jawa, karena barokahnya Jabir bin Abdillah. Dan beliau ngendikan, saya ini menangi awal Islam bersama Rasulullah, dan beliau yusolli akidan izarohu ala atiki. Using lagi ragam pegawai SBB, yang penting semuanya nutupi Kesederhanaan yang dipraktikkan Gus Baha bukan berarti keluarga Gus Baha adalah keluarga yang tidak mampu. Karena kalau dilihat dari silsilah lingkungan keluarganya, tiada satupun keluarganya yang berkekurangan. Bahkan kakek Gus Baha dari jalur ibu merupakan juragan tanah di desanya. Salah satu tokoh yang punya pengaruh besar dan mampu mewakili dua sisi, yaitu ulama dan umaro, adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau sering dikenal dengan Gus Dur. Bagaimana Gus Baha memberikan penghormatan kepada salah satu orang penting bagi Nahdlatul Ulama dan Indonesia? Saya akan mengkagumi Gus Dur dari segi fikih. Ketika Gus Dur dilengsarkan dari presiden, yang paling saya kenang dan para ulama seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia mengenang adalah keberhasilan Gus Dur mengelola konflik itu tidak pertumpahan darah. Itu satu prestasi yang insya Allah jadi amal beliau, semoga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling dihindari oleh Islam sebisa mungkin adalah jangan ada darah menetes, apalagi hanya demi kekuasaan. Sehingga Rasulullah SAW sampai berdamai ketika terjadi tarik ulur di Sulhul Hudaybiyah. Saat itu Suhail bin Amr memberi sekian poin yang mendikte Rasulullah, semuanya merugikan Rasulullah. Tapi tidak semuanya merugikan Rasulullah, tidak ada yang menguntungkan sama sekali. Tapi Rasulullah menuruti itu semua demi tidak bertumpahan darah. Padahal Suhail bin Amr zaman itu masih kafir. Sehingga menjadi fikih bahwa perdamaian itu harus kita jaga. Sampai ada ayat wa in janahu lisalmi fajnalaha wa tawakkal 'ala Allah. Jika mereka ingin damai, kamu harus menuruti itu. Dalam berbagai kesempatan, Gus Baha juga seringkali menghindari untuk berpapasan dengan mantan Gubernur Jawa Tengah, yaitu Ganjar Pranowo. Mengapa demikian? Malam ini adalah malam yang paling saya hindari sebetulnya. Karena saya dulu diminta santri Gayeng berkampanye, dan saya bilang jangan ada tradisi ulama berhadap-hadapan sama umarok. Makanya tadi saya di belakang karena takut berhadap-hadapan sama Pak Ganjar. Karena dulu jargon saya di santri Gayeng duet Pak Ganjar Gus Yassin itu mewakili ulama dan umarok, sehingga jangan ada tradisi berhadap-hadapan. Tapi malam ini secara terpaksa saya berhadap-hadapan, makanya saya menghindar sebenarnya tadi. Dan ini pertama saya ketemu Pak Ganjar. Sebenarnya beberapa kali saya di pesawat, tapi ya nggak ingin ketemu karena tadi memang saya masih konsisten berpegangan ulama itu sebaiknya nggak berhadap-hadapan sama Umar. Jadi yang tanggal berapa Pak Ganjar itu pas saya satu pesawat dengan jenengan dari Jakarta ke Semarang. Tapi saya tetap nggak berhadap-hadapan tadi. Beliau di depan, saya di belakang, sebagai konsekuensi saya rakyat, beliau pemimpin. Jadi ini fair. Makanya tadi saya di belakang. Tapi nanti insya Allah di akhirat, kalau saya terpaksa yang jadi imam, semoga Pak Ganjar juga ikhlas. Jadi supaya fair, jadi gantian lah kira-kira gitu. Tapi ini hanya guyon, semoga kenyataan.
Gus Baha ungkap sebuah doa gurunya yaitu Mbah Mun sebelum meninggal dunia. Tak disangka doa tersebut menyangkut dua orang tokoh dan pemimpin negeri ini, yaitu Prabowo dan Jokowi. Mbah Mun merasa bahwa ada harapan yang ia gantungkan kepada dua orang presiden tersebut untuk kemaslahatan Indonesia. Betul, saya itu punya doanya Mbah Mun. Sebelum wafat beliau itu nyatet doa. Itu diantara doanya itu Allahumma alqi bainahuma ulfatan wa mawaddatan. Ya Allah, jadikan dua tokoh ini yaitu Jokowi dan Prabowo, Pak Jokowi dan Pak Prabowo ulfatan, saling asih dan saling mencintai. Dulu ketika masih panas itu saya baca doa itu agak ini bener gak? Saya Jumat sebelum Yai Haji itu masih ketemu Jumat. Beliau cerita kalau mau ketemu Megawati, terus ketemu Bu Mega hari Sabtu. Ahad beliau terbang ke Mekah, terus Selasanya wafat. Selasa keberapa itu hanya hari Selasa. Itu diantara doa yang dititipkan sama anak dalam itu, doa itu. Yang baca juga agak-agak ini yang bener aja doa ini. Terus uniknya ditutup min abdikal fakir memun zubair. Ya Allah, jangan lihatlah saya, kata Bangun di doa itu, lihatlah saya yang berdoa. Dan kemarin setelah pelantikan menteri ternyata seperti itu saya tambah kagum bahwa kita punya guru seorang wali. Jadi doain sesuatu yang mukal saja kesampaian. Doain yang mukal saja. Sampai cek itu sekarang masih saya simpan tulisan tangannya Mbah Mun. Terus akhirnya saya ditimbali beliau, kata beliau menyuruh saya supaya mau jadi di antara jajaran Suriah. Yang unik dari wasiat beliau itu bukan masalah Suriahnya. Kata beliau, Indonesia itu harus kamu jaga. Bila perlu nanti di lembaga dakwah NU itu melibatkan orang macam-macam dari partai macam-macam, termasuk partai PDI. Terus ketika tak tanya kenapa ya, sing iso jaga Indonesia itu nasionalis dan religius. Dan yang menjaga ini penting, kata beliau. Ojo sampai Indonesia itu di dosa paten pinaten. Caranya ya aku kudu rukun mbek Megawati dan mewakili kaum religius dan nasional. Berikut sekelumit kisah dan inspirasi kehidupan ulama tanah air bernama Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Semoga banyak pesan dan manfaat yang dapat kita petik untuk kehidupan di kemudian hari. Saksikan kisah-kisah menarik pada episode Sultan atau serial ulama tanah air lainnya hanya di channel Indonesia Indonesia.